Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Senin malam ini tanggal 11 Desember 2023. Kita bersyukur, terima kasih karena Tuhan Yesus amat baik. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menjaga, melindungi, menyelamatkan kita selalu. Diberikan kita sehat. Saya sehat, dapat memberitakan firman terus bersama Bapak Ibu pagi malam. Sudah hampir 3 tahun saya melaksanakan pembagian firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan melalui YouTube sejak COVID. Sampai detik ini kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena Bapa kita baik. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, kutuk dosa kita diganti dengan kasih karunia. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa, tapi saat ini kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu mari kita mencintai Yesus. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya akan kebaikan Tuhan. Tapi ini yang kita meresponi cintanya Tuhan yang luar biasa. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat. Kan itu perintah Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, hendak kamu nuruti segala perintah-perintah. Itu firman Tuhan. Mari kita mau makin hari makin dewasa. Makin hari kita mau cinta Tuhan. Makin hari kita mau taat. Lakukan semua perintah firman Tuhan. Karena janji Yesus, kita akan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, menyanyikan semua pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 49. Tuhanku yang ajaib. Karena melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus, saya bersama Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bisa setia. Pintu surga terbuka. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhanku yang ajaib, berhutanglah, amin, haleluya. Berhutang jiwa pada Engkaulah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku memuji terus, amin, haleluya. Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, Raja dan Imam. Dialah Imam besar, Rajaku yang agung, meninggalkan surga, amin, haleluya, untuk tebus dosaku, amin, haleluya, dan tebus jiwaku, haleluya, dengan darahnya, melalui darah Yesus, haleluya. Sekarang ku selamatlah, puji namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanku yang ajaib, amin, haleluya. Ku berhutanglah, kita berhutang akan kasih karunia. Ku berhutang jiwa, amin, haleluya, pada Engkaulah, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku
haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Ajaib darahnya, amin, haleluya. Oleh itu saja, haleluya, aku sekarang bebaslah, amin, haleluya. Bukan oleh amal, haleluya, aku telah tertebus, amin, haleluya. Hanya oleh cinta Tuhan Yesus menebusku. Tuhan Yesus menebusku, amin. Oh Tuhanku yang ajaib, amin, haleluya. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa pada Engkau lah, amin. Terima kasih Tuhan. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku memuji terus, amin, haleluya. Oh Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, ajar aku terus, amin, haleluya. Iring akan dikau dengan beri kudus, amin, haleluya. Meski dunia benci, haleluya, Tuhan beriman, amin, haleluya. Ingat akan janji yang telah Tuhan Yesus pesan, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, amin, haleluya. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa pada Engkau lah, amin. Terima kasih Tuhan. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku memuji terus, amin, haleluya. Oh Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat, amin. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus.
kuasamu yang ajaib. Haleluya. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku ya Bapa, amin, haleluya. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sucikanlah hidupku, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, haleluya. Perbaruilah hidupku ya Tuhan Yesus, haleluya. Bawalah aku selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya menangis, saya teringat nyanyi dari sejak kecil. Saya menyanyikan lagu ini dari bimbingan papi mami saya sebagai hamba Tuhan Gembala Sidang Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup di Jember. Dari sejak kecil saya didik cinta Tuhan. Saya lahir anak seorang hamba Tuhan, lahir tahun 17 Agustus 1956. Saya sudah usia 67 tahun. Saya dilahirkan anak seorang pendeta hamba Tuhan. Sudah puluhan tahun papi saya melayani pekerjaan di atas 70 tahun. Dari tahun 1942 papi mai waktu zaman Belanda sudah melayani Tuhan di Jamaah Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena sampai saat ini saya tetap terus melayani pekerjaan Tuhan karena cintanya Tuhan Yesus. Tuhan Kau yang ajaib, ini buku Tabernakel Glory. Gereja Bethel Tabernakel ada buku, saudara, buku pujian namanya Tabernakel Glory. Saya sering kali nyanyikan lagu ini, ya. Lagu-lagu yang terus membawa kita lebih cinta Tuhan. Karena Yesus yang ajaib, Dia telah turun rela sebagai pencipta langit dan bumi untuk menebus dosa kita. Karena firman Tuhan katakan tadi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan perlu dengan perak atau emas, bukan kita ditebus dengan barang perak, emas, dan fana, bukan. Tapi dengan darah yang mahal, itu darah Kristus, yang seperti darah anak domba Yesus yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ikuti jejak Yesus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur.
Kita cinta Yesus. Kita baca firman Tuhan Matius 16 supaya kita selesai pasal 16, kita selesaikan dari ayat 21 sampai 28. Ada 8 ayat. Besok malam kita lanjut di pasal 17. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkit pada hari yang ketiga. Amin. Coba Yesus. Pelayanan sudah saya katakan 3 tahunan lebih, saudara. Tuhan Yesus pelayanan di Kapernaum, di Danau Galilea, Danau Tiberias. Dan waktu bicara dengan murid-muridnya, ada saatnya dia menyatakan, ia harus pergi ke Yerusalem. Yerusalem kalau dari Danau Tiberias itu kurang lebih 40, 50, 60 kilo ada, saudara itu. Saya kalau naik bus ya, dari Yerusalem ke Danau itu sekitar 2 jam, saudara. 2 jam itu. Ya, cukup jauh, saudara. Tapi Yesus berjalan kaki dan kekuatan Roh Kudus bersama murid-muridnya. Dikatakan, aku akan pergi ke Yerusalem. Dan untuk menyerahkan Yesus dibunuh, dibangkitkan pada ketiga. Yesus tak tahu persis. Pergi ke Yerusalem, akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, bangkit. Ini murid-muridnya harus tahu, sadar. Yesus rela berkorban untuk manusia yang berdosa. Untuk kita semua. Di balik kematian ada kebangkitan. Jadi ingat saudara ya. Setiap saudara punya masalah. Seperti seolah-olah salib. Memang benar. Tapi balik kematian, ingat saudara. Tidak selamanya Yesus mati. Tapi hari ketiga Yesus bangkit. Artinya mari kita lakukan dengan setia. Ada harinya, ada kebangkitan. Berikutnya, ayat 22. Tapi terus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini benar, saudara. Karena ini kalau ayat ini saya amat-amatin, saudara, mirip pada waktu iblis menjumpai Tuhan Yesus, tertulis dalam Matius 17, Matius pasal 4 ayat ke-6. Matius 4 ayat 6 ini waktu iblis mencoba Yesus, berkata demikian. Lalu berkata kepadanya, ini iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu ia jangan terantuk kepada batu." Jadi Petrus namanya manusia, saudara. Iblis merasuk. Maka Tuhan berkata, "Ya iblis, nyala iblis. Engkau satu bantu sandungan." Karena maunya iblis tuh ikutin daging. Maunya iblis. Hidup yang tidak berkenan sama Tuhan itu iblis, saudara. Maka diusir sama Tuhan Yesus. Dan apa kata Tuhan ya? Memang bukan memikirkan pemikiran dipikirkan Allah, melainkan dipikir manusia. Maka manusia banyak ikuti jejak iblis. Salah satunya Yudas Iskariot. Termasuk banyak orang Kristen tanpa pertobatan, tidak mau ikuti jejak Tuhan Yesus. Padahal Tuhan berkata di ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ini syarat ikut Yesus, saudara. Dua hal. Pikul salib dan menyangkal diri. Ada bayar harga. Penyangkalan diri bayar harga. Kita berarti egois kita tanggalkan, keakuan kita tanggalkan, hidup rendah hati seperti Yesus. Dalam Matius 11:29, mari belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita ikut Yesus dengan rendah hati. Gak bisa ikut Yesus sombong-sombong, gak bisa, saudara. Karena Yesus rendah hati. Ada bayar harga pikul salib Yesus. Terus kata Tuhan Yesus, ayat 25, karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia kehilangan memperolehnya. Jadi saudara, jangan mempertahankan nyawa kita dengan kekuatan kita. Jangan. Tapi mari kita berserah total kepada Tuhan. Kalau berserah total kepada Tuhan, katanya di sini, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Jadi mari karena Yesus. Because of Jesus. Seperti saya. Hamba Tuhan semua because of Jesus. Dia pandang kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Karena apa gunanya, kata ayat 26, apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya, dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Sebab manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiring malaikat-malaikatnya. Pada itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Nanti Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Yesus akan datang dengan segala
kebesarannya raja segala raja kita menantikan. Dan kata firman Tuhan Yesus nih, sesungguhnya aku berkata di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anugerah. Ini arti kalau saya punya pandangan pribadi, saudara, rapture, tidak mati, rapture. Saya juga minta sama Tuhan, Tuhan, Kau berikan saya kekuatan pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan, supaya saya merindukan bukan menantikan kematian, tapi rapture. Di sini dikatakan di antara orang hadir sini tidak ada yang akan mati sebelum melihat anak manusia. Jadi arti tidak akan mengalami kematian. Kita rapture diangkat, itu janji Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita masih hidup ini, kita minta sama Tuhan rapture. Oleh karena itu mari kita mau pikul salib. Ada bayar harga. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Biarpun kita bayar harga, mari kita mau ikut Yesus. Karena di balik semuanya, di dalam Roma pasal 8 ayat 18, saudara. Saya mau baca. Roma pasal 8 ayat 18. Karena di balik kesengsaraan itu, kemuliaan Tuhan. Sebab Roma 8:18, Rom 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Biarpun kita pikul salib, tapi di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Ada hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mau setia. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau ikut Yesus dengan setia. Karena Yesus berjanji Dia akan datang kembali, akan menjemput kita untuk dapatkan hidup kekal, surga buat selamat. Tuhan memberkati kita semua. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Ku berutanglah, amin, haleluya. Ku berutang jiwa pada Engkaulah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku mau memuji Tuhan Yesus selamanya, haleluya. Engkaulah Rajaku dan Nabi, amin, haleluya. Imam besar yang maha kudus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setia berjaga berdoa sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.